Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 22821201131 dari kelas Ekonomi Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linier berganda. Saya akan menjelaskan sedikit definisi terkait analisis regresi linier berganda itu, yaitu persamaan regresi yang mengabarkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas atau X dan variabel tak bebas atau Y. Nah, tujuan dari analisis regresi linier berganda ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, analisis regresi linier berganda ini digunakan biasanya ketika terdapat jumlah variabel independen minimal 2 variabel, maka yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Nah, untuk lebih memahami bagaimana analisis regresi linier berganda itu, langsung saja kita praktekkan dalam contoh yang akan saya berikan di video kali ini, yaitu tentang pengaruh pendapatan konsumen terhadap harga barang itu sendiri dan terhadap barang substitusi terhadap permintaan suatu barang. Langsung saja langkah yang pertama, yaitu kita buka aplikasi SPSS, lalu klik pada bagian variabel video. Di sini pada bagian name saya berikan keterangan Y, X1, X2 dan X3. Lalu pada bagian label juga saya berikan keterangan sesuai dengan objek yang akan saya teliti, dan bagian-bagian lainnya kalian bisa mengikuti apa yang ada di layar atau menyesuaikan dengan data kalian ya teman-teman. Nah, data yang telah saya peroleh saya ketikkan di Microsoft Excel supaya nantinya saya bisa langsung copy paste dan mempersingkat waktu, karena kalau ketik manual di sini bakalan lama ya teman-teman. Nah, lalu kita copy dulu data yang ada di Excel tadi. Nah, setelah kita copy, kita masuk ke SPSS lagi dan klik data view ya teman-teman, lalu kita paste datanya di bagian data view ini. Nah, setelah kita paste, tampilannya akan seperti ini. Nah, data kan sudah masuk semua. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linier berganda ini dengan cara kita klik ya teman-teman. Sebentar, kita klik bagian analyze. Nah, lalu ke regression, lalu ke linear. Nah, hasilnya bakalan seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita ulang ya, soalnya tadi saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Nah, kita ulang di mana permintaan suatu barang atau Y kita masukkan ke bagian dependen. Nah, lalu sisanya yang X1, X2 dan X3 kita masukkan ke kolom independen. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung klik OK dan keluar hasil dari analisisnya. Nah, namun biar lebih lengkap kita klik statistik, lalu beri tanda centang ya teman-teman pada bagian R square change dan deskriptif. Nah, setelah dicentang, kita bisa langsung klik continue. Nah, setelah itu kita klik plot, lalu masukkan bagian zepred ke bagian Y. Nah, lalu SD receipt ke bagian X, lalu bagian histogram dan normal probability plots-nya kita beri tanda centang ya teman-teman, lalu klik continue dan OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini hasil analisis regresi linier berganda kita sudah muncul. Dari deskriptif statistik yang menjelaskan secara keseluruhan dari data yang kita masukkan tadi. Karena data yang kita masukkan tadi ada 20, maka di sini N-nya adalah 20. Ada nilai mean-nya juga. Nah, lalu ada tabel correlation. Nah, di sini juga menjelaskan data dari permintaan suatu barang dan lain-lainnya ya. Nah, terus ada
variabel enter atau remover juga, lalu ada tabel model summary, lalu ada apa ini? Di model summary ini menjelaskan banyak banget ya. Lalu ada tabel ANOVA, nah atau uji F kalau ANOVA itu ya teman-teman. Lalu ada correlation, koefisien, koefisien itu sama dengan uji T ya, sama saja kalau koefisien itu hasil dari uji T. Nah, lalu di sini juga ada residual statistiknya. Ini sangat lengkap banget ya teman-teman, karena tadi kita memberikan banyak tambahan gitu, yang seperti histogram dan lain-lain yang tadi kita beri tanda centang. Nah, lalu di sini ada histogram. Nah, bentuknya itu harus seperti lonceng ya teman-teman. Lalu ada normal P plot. Ya, normal plot ini bentuknya harus lurus ya garisnya, dan titik-titiknya juga harus mengikuti garisnya. Lalu ada scatter plot juga, titik-titiknya itu harus menyebar, nggak boleh menyatu gitu ya, harus menyebar seperti yang ada pada video ini gitu. Nah, jika seperti ini maka semuanya bisa dikatakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan gitu. Selanjutnya, langsung saja kita bahas terkait hasil output analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda yang pertama di sini adalah koefisien determinasi atau R2 yang dapat kita lihat pada tabel model summary. Nah, berdasarkan tampilan output SPSS model summary, besarnya R2 adalah 0,866, artinya 86,6%. Perubahan variasi nilai variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variasi-variasi dari semua variabel independen atau X1, X2, dan X3, dan sisanya dari 100% dikurangi 86,6% yaitu 13,4% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Yang kedua yaitu tentang uji signifikansi serentak atau uji F yang dapat dilihat dari tabel ANOVA. Nah, berdasarkan uji ANOVA atau F-test didapat nilai F hitung sebesar 34,534 dengan probabilitas 0,00. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Artinya secara serentak semua variabel bebas X1, X2, dan X3 berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan barang atau Y. Terakhir ada uji signifikansi parsial atau uji T yang dapat kita lihat dari tabel koefisien. Nah, berdasarkan tabel koefisien diketahui nilai T hitung untuk X1 yaitu 9,824 dengan probabilitas 0,00. Karena lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Artinya koefisien X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, lalu nilai T hitung untuk X2 yaitu min 6,100 dengan probabilitas 0,00. Nah, karena probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak. Artinya X2 berpengaruh signifikan secara nyata negatif terhadap Y. Lalu nilai T hitung untuk X3 yaitu 0,496 dengan probabilitas 0,627. Karena probabilitasnya lebih dari 0,05 maka HO diterima, yang artinya koefisien X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Mungkin sekian penjelasan terkait analisis regresi linear berganda dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.